Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rahmania dengan NIM 859571872. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek video dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat pendidikan. Secara umum, banyak yang mengira bahwa filsafat ilmu dan pendidikan itu hal yang berbeda atau bahkan terpisah jauh. Padahal keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Layaknya pondasi dan bangunan, tanpa filsafat, pendidikan hanya akan menjadi rutinitas tanpa arah. Dan tanpa pendidikan, filsafat hanya menjadi pemikiran abstrak yang tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pertama-tama, kita akan membahas hubungan timbal balik. Pertanyaan pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan? Filsafat ilmu berfungsi sebagai penuntun dan pengawas. Ia memastikan bahwa ilmu pendidikan benar-benar eksis dan terpercaya. Nah, filsafat ilmu menjamin eksistensi pendidikan. Yang mana yang disebut sebagai eksistensi? Yaitu keberadaan pendidikan. Yang kedua, filsafat ilmu menjamin keilmian pendidikan. Pendidikan itu memastikan bahwa teori yang digunakan itu benar. Teori itu teruji dan sesuai dengan kaidah keilmiahan. Yang ketiga, filsafat ilmu menjamin nilai-nilai di dalamnya. Sebaliknya, bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan adalah wadah penerapan. Ketika filsafat diterapkan dalam pendidikan, pemikiran-pemikiran filsafat menjadi nyata, teruji, dan berkembang. Pendidikan yang bermana akan melahirkan generasi pemikiran baru yang kemudian mempertanyakan, mengembangkan, dan menyempurnakan kembali pemikiran filsafat itu sendiri. Jadi, pendidikan adalah tempat filsafat tumbuh dan hidup di tengah masyarakat. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Selanjutnya, poin penting dari presentasi ini yaitu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam memperoleh persoalan pendidikan. Jawabannya, karena di dalam filsafat ada 3 cabang utama filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga nilai ini menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan itu sendiri. Contoh konkret penerapan filsafat dalam lingkup pendidikan. Misalnya, penerapan dalam menentukan kurikulum. Secara ontologi, kurikulum disusun dengan memahami hakikat anak yang berbeda-beda sehingga memberi kebebasan belajar sesuai minatnya. Kemudian secara epistemologi, kurikulum dirancang dengan metode pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman. Nah, secara aksiologi, tujuannya bukan hanya pintar, akademik, tetapi membentuk karakter dan profil belajar Pancasila yang berakhlak mulia. Contoh kedua misalnya dalam kehidupan sehari-hari, penurunan nilai rupiah di Indonesia pada mata uang dolar berkisar 17.500. Itu adalah salah satu bentuk ontologi. Kemudian epistemologinya adalah bagaimana bisa terjadi penurunan tersebut. Bagaimana solusi agar tidak terjadi penurunan? Apa yang menyebabkan terjadinya penurunan? Itulah yang dimaksud sebagai epistemologi. Kemudian aksiologi. Untuk apa kita membahas ini? Apakah manfaat bagi kita membahas tentang penurunan ini? Tentunya sangat bermanfaat karena kita jadi tahu, ternyata kondisi Indonesia seperti ini. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu adalah fondasi sekaligus kompas bagi ilmu pendidikan. Ia mengawasi agar pendidikan tetap kokoh secara keilmuan, benar secara metode, dan lahir secara nilai. Selain itu, pendidikan menjadi sarana agar pemikiran filsafat itu hidup dan bermanfaat bagi manusia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.